Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita bersama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kita sudah pernah diingatkan bangun tidur alhamdulillah. Jadi Mbah Sur bilang gitu, bangun tidur, tidur lagi enggak, tapi bangun tidur alhamdulillah, matanya bisa kita buka. Ini adalah merupakan nikmat Allah, salah satu yang bisa kita gunakan, yakni buka mata, kemudian badan kita bisa bergerak. Salawat dan salam tak lupa kita tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan kepada kita, sehingga saat ini kita bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bisa kita kerjakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Saat ini ngapunten nggih, kula niki tasih enem lah, jenengan di bawah, saya di atas niki. Mboten menapa nggih? Nah, ini kan saya izin dulu. Jadi saya mohon maaf, nanti ini belajar nggih. Jadi pada kesempatan berbahagia ini kebetulan kami mendapat tugas dari Majelis Tabligh PDM Kota Surabaya untuk bersilaturahim kepada para jamaah Masjid Baitul Arqam, Jalan Gedurus 1 nomor 64. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita dalam sebuah nuansa majelis yang mulia. Semoga pertemuan ini tiada lain adalah mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Muga-muga kula panjenengan sedaya diparingi umur yang panjang, sehat. Muga-muga budal maneh nang Mekah, sing mari budal, sing gurung budal ayo berangkat bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mungkin kita sudah mendengar bersama dan mengikuti kegiatan-kegiatan baik itu yang masalah nasional. Nah, ini sekarang kita masalah sendiri kita aja. Jadi kita bahas masalah diri kita, bahwasanya bulan ini adalah bulan Desember. Sebentar lagi adalah berakhir tahun 2023. Apakah kita bisa mengikuti sampai akhir tahun 2023? Apa jaminannya? Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita yang mendahului. Jangan-jangan kita tidak sampai di akhir tahun itu, ya. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diingatkan, hai orang-orang yang beriman, kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang mulia, iman. Iman itu konsekuensinya yaitu ibadah marang pangeran. Dalam surat Al-Hasr ayat 18, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat, dan adalah kita ini memperhatikan diri kita. Makanya tadi di awal kita sampaikan
kita mengikuti perkembangan zaman, tapi mari kita mencoba memperhatikan diri kita masing-masing. Ya ini mumpung belum berakhir tahun 2023, kita mencoba untuk apa? Evaluasi diri kita. Kalau dalam dunia perkantoran, dalam dunia pekerjaan, mungkin mau tutup buku, ya persiapan laporan. Apakah dalam perjalanan dari awal hingga akhir itu semua berjalan dengan baik, ataukah ada kendala? Kendalanya apa? Apakah sudah diselesaikan? Lah, itu sama dengan kita. Apakah selama tahun 2023 ini sudah berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat amal kebajikan? Maka dari itu ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, untuk muhasabah akhir tahun ini sedikit kami mengajak untuk menjadi pribadi yang ceria. Pribadi yang ceria. Ngapunten nggih, kalau dengan dengar kata ceria itu biasanya apa miminya? Frame kita apa? Tertawa, senangan gitu nggih. Lah, ceria ini saya mencoba untuk mencari dan menggali perkata. Yang pertama yakni kita menjadi pribadi yang cerdas. Dari huruf C, cerdas. Orang Islam ini wajib cerdas. Kenapa? Karena kita sudah mendapat pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qul, katakanlah, hal, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang yang tahu jalannya ke Baitul Arqam dan yang tidak tahu jalannya ke Baitul Arqam? Ya tadi saya mau lewat jalan masjid sana, Bu. Jadi belok kanan dari SD 15 belok kanan. Loh. Kok di sini ternyata harus kembali keluar lagi. Ya itu apa? Belum tahu. Untuk mencari tahu ya tanya ke Mbah Google, Mbah, di mana ini? Ternyata di sebelah sini. Meskipun saya sering lewat sini. Jadi kita bersyukur kepada Allah menjadi orang yang mengetahui. Mengetahui itu tidak mudah. Menjadi orang cerdas itu juga pernah dicontohkan oleh Rasulullah, dibimbing oleh Allah. Iqra ya Muhammad. Pertama kali adalah Iqra, apa? Bacalah. Nah, ini adalah merupakan apa? Kode bahwasanya orang Islam umat Nabi Muhammad itu harus cerdas. Banyak orang pinter. Sekarang banyak orang pinter, ngapunten. Banyak sekali di dunia ini, di Indonesia, apalagi saat ini, Bu G. Sudah zamannya bagaimana cara menarik simpati. Bahkan sampai contohnya seperti itu, aturan agama seperti itu, apa? Di politisi dalam arti apa? Dicanda, dibuat bercanda, itu tidak boleh. Maka dari itu ketika kita menjadi orang beriman, maka harus menjadi orang yang cerdas. Dengan cerdas itu kita bisa memilih, dalam arti mana pilihan kita. Nah, ngapunten bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin dulu panjenengan punya kenalan lain jenis berbagai macam dan lebih dari satu. Nah, panjenengan kan hanya milih salah satu, gak mungkin milih yang dua atau yang lain, gak mungkin. Artinya apa? Itulah pilihan. Maka harus menjadi orang yang cerdas. Dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-20, la yastawil ladzina ya'lamuna, mohon maaf, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidaklah sama penduduk neraka dan penduduk surga. Lah kita milih, mana yang kita pilih? Ashabul jannah. Kenapa kita milih ashabul jannah? Karena kita menjadi orang yang faizun, orang-orang yang beruntung. Lah ini orang cerdas. Kalau nggak cerdas nggak bisa milih. Maka dari itu
kita nggak salah menjadi pribadi yang cerdas. Lah bagaimana cara kita menjadi pribadi yang cerdas? Sesuai dengan kemampuan kita. Dalam arti ketika kita usia sudah bisa membaca, ya kita membaca. Ketika kita usia sudah bisa mendengar, ya kita gunakan untuk mendengar. Untuk apa? Menambah hasanah keilmuan kita. Salah satu contoh atau kegiatan adalah pada saat ini. Jadi orang yang beriman itu harus menjadi pribadi yang cerdas. Lah, bagaimana kita menjadi pribadi yang cerdas? Maka kita kembali kita mencontoh Rasulullah, bacalah, membaca. Apa yang perlu kita baca? Kalau kita diberikan kekuatan, oh ya, membaca. Ini saya lihat sendiri. Usianya mungkin sekitar 80-an. Tetangga sekolah itu sudah tua. Alhamdulillah, setiap pagi selalu membaca Al-Quran. Umurnya kalau dari lihat mukanya dan mungkin sekitar 80-an ke atas, ibu-ibu. Dan biasanya kalau orang yang sering baca Al-Quran, insya Allah dia akan senantiasa mudah ingat. Jadi kadang-kala ngecres dewe, keluar sendiri. Kenapa? Ketika lu sudah terbiasa itu, maka ketika ada mungkin di masjid membaca Al-Quran tadarus, ada yang kurang pas panjang pendeknya, oh berarti orang ini apa? Belum terbiasa membaca. Berarti harus biasa membaca Al-Quran panjang pendeknya. Bisa menilai. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, mari kita menjadi pribadi yang cerdas. Orang yang cerdas itu insya Allah bisa membantu menyelesaikan kebutuhan sendiri. Jadi kita mewujudkan generasi yang cerdas itu juga harapannya adalah mampu mandiri, menyelesaikan tugasnya sendiri. Kemudian kalau sudah mandiri, orang yang cerdas itu apa? Harapannya berani. Berani untuk apa? Berani mempertahankan kecerdasannya. Kalau panjenengan pirsani melalui media sosial saat ini nggih, orang yang cerdas itu dicari orang. Buat apa? Dikasih uang sokoan. Banyak itu. Tumpuan. Satu, saya hitung Bu, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Kalau satu tumpuk gini nilainya 100 kali 10, maka 1 miliar. Bayangkan, satu orang dapat sokongan 1 miliar. Nah kalau orang cerdas, dia tahu untuk apa uang ini diberikan ke saya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kita menjadi pribadi yang cerdas. Wal tandur nafsun, kita kembali kepada diri kita, perhatikan. Mari kita bersama-sama menjadi pribadi yang cerdas. Kalau sudah yang cerdas, maka yang kedua kita menjadi pribadi yang empati. Empati itu merasa apa? Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Bagaimana ya kalau rasanya sakit batuk? Oh ternyata seperti itu. Bagaimana ya rasanya kalau sakit gigi, nggak ada yang datang menjenguk Bu? Iya, saya itu nggak ada yang datang menjenguk. Kenapa? Nggak kelihatan sakitnya, tapi kita nangis Bu. Nah, disitulah kita mencoba empati. Kalau sudah empati itu ada dalam diri kita, maka insya Allah akan timbul saling tolong menolong. Bukankah dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam hal kebaikan, dalam hal kebajikan, dalam hal kebenaran. Nah, maka dari itu insya Allah para jamaah di sini sudah melaksanakan itu, sudah mempraktekkan, tidak hanya sekedar ucapan, saling tolong menolong. Mungkin ada yang tanya, di mana alamatnya Masjid Baitul Arqam Geturus? Di sana Pak, lurus ya. Alhamdulillah, itu saling membantu. Oleh karena itu, ketika menjadi pribadi yang empati, insya Allah kita akan bisa membantu teman kita, anak yatim, fakir miskin,
nelongso Bu kalau menjadi anak yatim yang tinggal di panti. Pernah di panti sampai mau hari raya itu belum dijemput sama ayah sambungnya, nangis. Artinya apa? Waktunya hari raya kan waktunya bertemu dengan keluarga, waktunya senang-senang bersama keluarga, tapi lupa orang tuanya. Maka dari itu ketika kita memiliki sifat empati, insya Allah tidak ada orang yang kesusahan di antara kita. Kita saling tolong menolong. Di masjid ini mungkin sudah ada semacam kelompok ta'awun. Oh, jamaah ini sedang sakit, mari kita jenguk bersama. Oh, jamaah ini sedang di rumah sakit, mari kita doakan bersama. Ini saling memberi atau memiliki sikap empati. Oleh karena itu perlu kita ingatkan sebelum akhir tahun ini meninggalkan kita, maka kita harus menjadi pribadi yang ceria, empati. Kemudian yang ketiga yakni R, religius. Kalau religius itu Bu, Pak, bahasa kerennya adalah ahli ibadah. Bukankah manusia dalam surat Az-Zariyat ayat 56, tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah. Manusia itu siapa Bu? Manusia itu M-nya itu makhluk, A-nya itu ciptaan, U Tuhan, sia tanpa sia-sia. Jadi manusia itu makhluk ciptaan Tuhan tanpa sia-sia. Ada tujuan yang mulia sehingga diciptakan manusia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, di situ kita membaca ketika Allah menyampaikan kepada malaikat, wahai malaikat, ini bahasa saya gitu, saya mau menciptakan manusia. Kenapa ya Allah? Kok masih mau menciptakan manusia? Padahal manusia itu nanti akan melakukan sebuah kerusakan, pertumpahan darah, pertikaian. Bukankah kami ini sudah bertasbih kepadamu? Bukankah kami ini sudah menyembah Engkau ya Allah? Allah mengatakan kamu tidak tahu apa yang ketahui. Artinya apa? Allah lebih mengetahuinya. Maka dari itu ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kita sebagai makhluk Allah yang namanya manusia, mari kita bersama-sama evaluasi diri kita bahwasanya manusia itu makhluk ciptaan Tuhan tanpa sia-sia. Maka perlu karakter religius, pribadi yang ahli ibadah. Di awal tadi kita sampaikan orang yang beriman itu adalah ibadah marang Pangeran. Konsekuensinya seperti itu. Kenapa? Itu adalah pilihan kita. Itu adalah pilihan orang yang cerdas. Banyak mungkin nanti sebentar lagi Ramadan. Banyak sekali entah disengaja atau tidak disengaja saudara kita sesama manusia, KTP-nya juga insya Allah sama dengan kita, tulisannya adalah Islam, tapi ketika di bulan Ramadan di siang hari banyak yang kelihatan kakinya. Gini pemboten, banyak kelihatan itu. Nanti ketika kita tanya kenapa kok tidak puasa, apa alasannya? Belum mendapat hidayah, belum dipanggil oleh Allah. Kalau dipanggil oleh Allah nggak balik loh ya. Ya, kalau dipanggil nggak balik. Mau seperti itu? Nggak mau. Kenapa? Sangunya belum siap. Maka dari itu ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, menjadi pribadi yang ceria, menjadi ahli ibadah. Kalau kita sudah menjadi ahli ibadah, insya Allah kita akan senantiasa diingatkan diri kita di mana saja, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu salah satu bukti bahwasanya kita ahli ibadah saat ini adalah kita sekarang melaksanakan ibadah sholat subuh.
berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Ini adalah wujud syukur kita. Kita dibangunkan, dibuka mata kita, tangan kita bergerak, kaki kita bisa melangkah. Alhamdulillah kita gunakan untuk salat subuh. Apakah ada orang yang tidur tidak bisa bangun? Ada. Tidur tapi nggak bangun, ya ada. Kenapa? Langsung berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu? Pernah kejadian. Ini tidak di rumah, tapi di hotel. Mungkin dengan banyak sekali mendengar. Ini ada pegawai ketika ada acara sekolahan, kemudian di sebuah tempat di luar kota sana, tidur pagi tidak apa-apa, malam tidak apa-apa, malamnya tidak apa-apa, masih bercengkrama, masih berbincang-bincang, tidur ternyata tidak bisa bangun, pulang tinggal apa? Nama. Maka dari itu kita tidak tahu. Ketika kita tidur apakah bisa bangun, itu Allah yang mengetahui, Allah yang menjamin. Makanya kita suruh berdoa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kita berdoa sebelum tidur. Maka dari itu ahli ibadah insya Allah akan senantiasa lisan kita dijaga oleh Allah. Itu menjadi karakter ceria, yakni karakter religius, ahli ibadah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat, menjadi pribadi yang ceria itu adalah dari huruf I, istiqomah. Nah, kalau sudah istiqomah ini satu, membutuhkan sebuah pengorbanan, berkorban. Kita waktunya enak tidur, alhamdulillah, ternyata berkorban, tidurnya dibangunkan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Ketika mendengar kata istiqomah dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, di situ ada balasannya bagi orang yang istiqomah. Tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi ketika sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan diturunkan malaikat. Kedua malaikat itu menjaga kita. Allah takhafu, menyampaikan kabar gembira, janganlah takut. Gak usah takut, nanti ada waktu untuk istirahat lagi. Wala tahzanu, dan janganlah bersedih. Mungkin diberikan sebuah perjalanan kok seperti ini, janganlah bersedih. Kenapa? Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan diberikan kabar gembira bahwasanya orang yang istiqomah itu insya Allah pahalanya adalah surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pernah juga Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ini bahasa saya nggih, ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan dan nanti tidak perlu bertanya kepada orang lain selain engkau? Rasulullah menjawab, Qul amantu billah, katakanlah saya beriman kepada Allah. Kemudian apa ya Rasulullah? Tsumastaqim, kemudian iman yang sudah kita ikrarkan, sudah kamu ikrarkan itu, jangan lupa diistiqomahkan, diajekno, dikontinuno. Agar apa? Agar selalu terpupuk. Iman itu kita terima dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita berusia 120 hari di dalam kandungan ibu kita. Di situ kita sudah melakukan sebuah MOU kepada Allah, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Jadi kita sudah bersaksi bahwasanya Tuhan kami adalah Allah. Maka dari itu ketika kita diberikan kesempatan, mari kita manfaatkan untuk mempertahankan iman yang ada dalam diri kita. Orang lain gak bisa mempertahankan iman kita. Siapa yang bisa mempertahankan? Yaitu diri kita masing-masing. Dengan cara apa? Ya dengan cara berfastabiqul
khairat, berlomba-lomba dalam hal berbuat amal kebajikan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, mari kita mencoba mengajak diri kita untuk senantiasa istiqomah. Kemudian yang terakhir ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, sebagai muhasabah akhir tahun menjadi pribadi yang ceria. Yang terakhir adalah menjadi pribadi yang amanah. Amanah dalam menjalankan tugas kita sebagai ahli ibadah. Ketika kita hubungannya dengan Allah, maka ibadah itu harus tetap kita laksanakan. Ketika hubungannya dengan sama manusia, mungkin di kampung, maaf, ada yang diberikan amanah menjadi ketua RT, ya harus dijalankan dengan sebaik mungkin. Ketika ada sesuatu disampaikan kepada masyarakatnya, mewujudkan sebuah keadilan, tidak tebang pilih, oh iku dulurku tak ajukno nang bantuan, tidak bisa seperti itu. Tapi kalau ketika amanah itu dijalankan dengan baik, insya Allah dalam masyarakat tersebut akan terwujud satu, mungkin saling menjaga. Sekarang itu banyak ditinggal sholat ke masjid, sepedanya hilang. Nah itu kasihan. Kenapa? Itu adalah amanah kita sebagai orang tua. Tadi itu ketika saya mau berangkat ya gitu, anak-anak yang muda-muda gitu Pak, puluhan sepeda motor dikejar sama Pak polisi, mungkin habis balapan. Ternyata di Jalan Darmo juga gitu, banyak sekali anak-anak muda-muda itu. Dan itu adalah amanah orang tua, harus bisa menjaga. Dalam surat Al-Kahfi ayat 46, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Jadi harta benda itu dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Perhiasannya orang tua. Anak yang baik maka dia menjadi perhiasan bagi orang tua yang baik. Sebaliknya anak yang tidak baik, maka jangan salahkan ketika kita malam-malam tidur didodok sama Pak RT, Pak D, anak sampean ini kalau lah banyak sekali. Kalau sudah jam 1, jam 2 sudah generasi muda kalau tidak dibentengi dengan iman akan seperti itu. Kalau dulu, ini saya lihat dengan sendiri, yang dibawa adalah golok. Istri saya juga gitu, mau berangkat adzan subuh, itu yang dilihat golok, kayu. Ya dari mana? Tadi habis mungkin atraksi jam 2. Jadi kalau sudah jam 1, jam 2 itu di luar sana banyak generasi muda yang tidak dibekali dengan iman. Oleh karena itu, monggo para jamaah kita mencoba untuk menjaga amanah itu, terutama menjaga generasi kita. 5 tahun, 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, belum tentu kita bisa masih mendampingi generasi tersebut. Belum tentu. 1 hari 2 hari saja nggak ada jaminan, apalagi tahunan. Maka dari itu ketika kita mendengar informasi seperti itu, mari kita mencoba mengajak generasi kita. Kalau sudah jam 9, jam 10, anak kita di mana? Apakah sudah di rumah? Kalau masih belum kelihatan, ditanya di mana? Segera pulang. Jangan dibiarkan bermalam-malam. Kenapa? Kalau sudah bermalam-malam di luar bergadang, kata Roma Irama kan, bergadang jangan bergadang kan gitu. Kalau tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Lah kalau bekerja beda lagi. Jadi ketika kita jam 1, jam 2, kalau melihat potret anak-anak zaman sekarang sangat luar biasa di jalanan. Maka dari itu mari kita ingatkan diri kita menjadi pribadi yang ceria. Semoga kita di akhir tahun 2023 ini bisa mengevaluasi diri kita sehingga betul-betul pribadi ceria itu melekat pada diri kita
masing-masing. Amin ya robbal alamin. Kami ingatkan kembali bahwasanya ceria itu tidak hanya sekedar sebuah cengengesan, tersenang, tapi ceria itu memiliki makna yang sangat luar biasa yang bisa bermanfaat untuk mendongkrak keimanan kita masing-masing. Semoga pertemuan di pagi hari ini Allah memberikan keberkahan, Allah meridhoi, dan Allah memberikan ampunan segala kesalahan kita. Amin ya robbal alamin. Kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka tulal umurana wa usratuna bitta'ah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami umur yang panjang ya Allah, keluarga kami yang penuh dengan ketaatan kepadamu ya Allah. Wakhtim lana bil amali salihah, dan bila mana kami diberikan penutup usia yang husnul khatimah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sahil umurana, Allahumma sahil umurana wa sahil maqasidana, Allahumma qasil maqasidana wa balikna ilaika ya Allah, wa balikna ilal Makkahul Mukarramah, wa balikna ilal Madinatul Munawwarah ma'a usratana. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian yang bisa kami sampaikan sebagai pengingat diri pribadi kepada para jamaah. Semoga kebaikan yang kita dengarkan bersama kita bisa mempraktekkan. Bila mana ada kesalahan, semua itu semata-mata datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf, wal afu minkum, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.